Kali ini aku ngobrol sama Jalu, brand owner dari Range the Culture. Jadi di sini Jalu cerita gimana kondisi scene sepatu lokal sekarang dan perjalanan dia membangun Range the Culture dari 2021 sampai sekarang. Semoga menginspirasi. Selamat menonton. Enjoy. Nah, berarti Range wis perang tahun sih? Ismail. 2021 bulannya September. Kayak awal gawe ini ning Solo apa ning? Ning Solo. Sebenarnya iki kan aku biasa sempat duwe brand juga terus Burgoner. Tapi kan dia segmennya ning clothing, ning apparel lah pakaian. Nah, era-era semono kuwi 2019-an something lah sampai 2020-an awal iki termasuk lagi rame nih sepatu. Cuman arep brandku sing Burgoner tak switch ning sepatu kayak enggak deh. Ya wis lah, akhirnya aku nggawe lah brand anyar jenenge Range the Culture kuwi tahun 2021. Ya wis, awalin ngono sih. Tapi kuwi emang karena momennya lagi akeh sing bahas sepatu jadi gue melu gawe atau sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya karena aku sebenarnya pengen sih. Kan lagi erane 2000-an awal kuwi sing ya ki kayak awalnya 2020-an awal lah. Kuwi kan lagi happening ki brand-brand lokal sepatu. Cuman aku pengen cuman kok orang sing bener-bener klik lho. Ning aku pengen iki cuman kok nanggung. Aku pengen sing kok inilah intinya ki sing muncul ki apik. Cuman ana sesuatu sing aku kayak kurang klik di sana. Nah, tadi ini dari brand-brand sepatu pada saat itu. Terus katanya nek aku gawe dhewe iki aku iso apa sing tak pengen iki tak tuangke ning kono lho. Akhirnya kono, ya wis aku gawe brand sepatu kuwi. Karena kan nek zaman-zaman semono kan ya lumayan banyak ya sing brand-brand lokal keluar. Terus aku akhirnya duwe beberapa referensi sing metu. Jadi aku pengen tuku iki. Cuman kuwi beda-beda brand. Jadi misalkan aku seneng karo brand iki bagian iki nih, brand sing iki bagian iki gini. Nah, akhirnya aku gawe Range the Culture kuwi iso tak combine karo hal sing tak senengin beberapa brand kuwi. 2021 tuh berarti zaman-zamannya Kompas gitu. Apa? Kompas lagi naik-naiknya lah. Kemarin kan habis keluarin artikel baru tuh. Apa? Brando, sepatu Brando. Nah, terus iki aku duwe fun fact. Fun fact-nya adalah setiap rilisannya Range the Culture kuwi pertama kali harus ono sepatu iki termasuk nama artikel. Sepatu nama artikel. Jadi kan kamu ngomong Brando. Nama artikel ada sepatu Brando. Oh, sepatu Brando itu satu nama. Nah, terus ada beberapa sepatu Ace, sepatu Brando, sepatu Spiegel lagi. Sepatu masih dalam nama artikelnya. Nah, sepatu Brando keluar paling akhir artikel terbaru nih Range the Culture. Kebetulan kolaborasi sama band Solo. Kolaborasi sama band Solo. Sebenarnya kedua kali. Jadi yang pertama itu tahun 2023. Terus yang sepatu Brando keluar terbaru 2026. Tapi aku pernah lihat tuh emang secara looks-nya tuh emang sama ya, sama Lovers nggak sih bentukan? Nek Lovers malah yang sebelumnya, yang sepatu Spiegel. Oh, yang collab sama Carcass Poma itu sing Brando. Yang sepatu Brando kolaborasi sama band sing namanya Carcass Poma. Nah, yang kayak Lovers looks kuwi sing sepatu sebenarnya iki aku lali. Ono teknisnya sebenarnya. Namanya iki Dark apa ya? Oh, aku kurang familiar sih. Mungkin yang familiar banget kan kayak sneakers, Vulcanize gitu. Kalau Lovers itu berarti yang lebih ke kulit gitu atau sebenarnya nek si Lovers aku mengambil si penny loversnya. Jadi lovers kan ada beberapa jenis. Nah, yang pertama ini lovers yang strapnya ini ada bolongannya.
Oke. Nah, itu masuknya nih penny lovers. Terus ada lovers yang ada rube-rubene lah biasa di tangi. Oh, bagian iya. lidahnya itu. Terus pokoknya luas lah nama si apa? Variasi nih lovers tuh banyak banget. Nah, cuman nek sing dari Rest the Culture Kiss yang punya adalah dari penny lovers. Penny Penny lover. lovers suatu speaker. Tapi kalau sama CCC itu emang pengennya sepatunya yang model kayak gitu. Sebenarnya jadi story ini dari kolaborasi yang kedua sama CCC ini adalah kita pernah 2023 kolaborasi Iya. melahirkan 2 artikel sepatu. Dulu namanya sepatu Mustafa sama sepatu Stefan. Nah, sepatu Stefan yang ini. Oke. Sepatu Stefan sebenarnya looks sepatu Brando ini sama hampir sama lah, tapi ada penyesuaian sama sepatu Mustafa yang kolaborasi pertama kali sama Karas Poma. Oh iya. Nah, terus di reissue ada sedikit penyesuaian material, terus detail segala macem. Terus akhirnya reissue namanya sepatu Brando. Terus rahir warnanya tuh kaki sama hitam. Tuh termasuk box, termasuk freebies dan kawan-kawannya diupdate, diperbarui lah dari Berarti sebelumnya. kayak V2-nya gitu. Versi keduanya. Versi keduanya, betul. Tapi sebelumnya kan kamu pernah collab sama seniman ilustrasi itu juga nggak sih? Pernah, itu sebenarnya kelihatan ya? Ini ya? Yang ini. Oh. Nah, sebenarnya itu teman-teman Solo menginisiasi kayak acara sosial lah intinya. Sosial, gandeng. Teman-teman Solo tuh dari cucian sepatu namanya Eraser. Terus gandeng kopi shop jenenge Cendana, kopi Cendana. Nah, bikinlah aktivasi segala macem. Si acaranya menggait beberapa street artist di Solo. Terus suruh ngelukis lah intinya, ngelukis di sepatu. Aku salah satu ditawarin untuk join acara sosial ini. Nah, nanti sepatu-sepatu yang digambari sama seniman ini dilelang, dijual, terus keuntungannya didonasikan. Oh. Nah, jadi emang salah satu sepatu yang direspon sama senimannya ya ini, sepatu Ace. Sebelum digambari kayak gini. Sebelum digambari, terus akhirnya direspon lah sama senimannya, digambar. Ini artikel apa nanti? Ace. Sepatu Ace. Nah, cuman tadi ngomongin soal kolaborasi, sebenarnya jatuhnya tetap kolaborasi sih. Karena setelah acara itu beres, kita sempat bikin kayak kolaborasi dadakan. Jadi desain yang sempat dibikin acara itu di reissue lah, atau dibikin ulang dengan seniman yang sama, Kapten Jis yang bikin Kapten Jis nama senimannya. Terus dengan siluet sepatu yang sama, terus kita reissue lagi. Kolaborasi dadakan lah kita nyebutnya. Itu dijual luas nggak atau beberapa seri aja, beberapa edisi aja? Sebenarnya dijual luas, cuma jatuhnya kita pre-order. Oh, Pre-order. Tapi tetap di manual pen. Manual. Jadi misalkan kemarin yang ikut PO, mungkin ya disandingin pair satu sama pair yang lain, itu mungkin ada sedikit yang tidak sama persis, karena menurutku itu adalah esensi dari manual gores-goresan manual itu. Menurutku ya kalau sama persis malah menurutku Iya sih. nggak eksklusif lah nek di tangannya manusia. Tapi kan itu artikelnya berarti berubah-ubah ya setiap kolaborator gitu. Tapi emang kamu ingin berubah-ubah gitu atau tergantung collab sama siapa, edisinya yang sepatu Ace gitu atau berubah atau gimana? Sebenarnya nek ngomongin soal kolaborasi,
Race culture itu sangat luas dan sangat terbuka. Luas dan terbukanya adalah sebenarnya kita pengen menjadi wadah. Kayak misalkan kita ngomongin seniman, kita adalah kanvasnya. Nah, kolaboratornya adalah senimannya. Jadi misalkan kalian punya ide apa segala macam tuh, ya kita sebisa mungkin nge-provide. Maksudnya kayak misalkan kalian punya ide, kolaborator punya ide gila atau segala macam, ya kalau misalnya itu masuk sama DNA Race Culture, ya itu oke-oke aja. Cuman tetap kita menyediakan siluet yang udah pernah kita rilis. Jadi misalkan dari kolaboratornya oke dengan siluetnya kita, ya kita garap itu dengan sentuhan kolaborator. Cuman kalau kolaborator punya ide yang lebih fresh atau mungkin possible untuk dibikin bareng, jatuhnya jadi signature siluet dari kolaborasi ini gitu misalkan, ya nggak apa-apa sih, juga bisa-bisa aja. Kan kamu melihat kayak yang dari awal itu kan kamu fokus ke vulcanize ya? Terus agak ke tengah tahun-tahun pertengahan tuh ke sneakers, terus sekarang yang penny lovers. Itu emang kamu ngikutin lagi trennya atau emang kamu pengennya nggak saklek ke satu tipe sepatu gitu atau gimana? Sebenarnya kita itu kan berangkat dari namanya Race Culture. Kita mengambil dari range itu jangkauan atau jarak atau gitu-gitulah. The culture itu ya di kultur. Kita pengen menjangkau atau kita pengen mereach dari beberapa kultur, tapi kita lewatnya produk sepatu. Nah, itu salah satunya alasan kita bisa memprovide beberapa desain atau beberapa jenis sepatu, siluet sepatu gitu-gitu sih. Looknya bisa fleksibel ya? Fleksibel. Kita berangkat dari vulcanize, kita emang nyasarnya ke skate awal-awal. Oh, oke. Terus mulailah beberapa waktu berjalan segala macam, kita ada penyesuaian, kita memprovide dari culture ini, kita dari kultur ini segala macam, kita memprovide dalam bentuk produk sepatu. Gitu. Sekarang tuh lagi ini nggak sih, innya sepatu-sepatu running gitu, banyak brand lokal yang masuk ke kayak apa ya, kayak Geoffmax. Ya benar. Sama Brudo dulu casual banget Casual banget. Sekarang malah masuk, tapi itu brand-brand lokal yang lumayan gede sih. Lumayan gede dan startnya lebih lama lah. Mereka lebih duluan start gitu. Nah, kamu ada keinginan merambah ke situ juga? Sebenarnya kita ini sepatu Tokyo ini yang V2-nya. Oke. Dulu pernah ada yang V1 warnanya hijau gitu. Nah, ini adalah salah satu alternatif untuk walking shoes sebenarnya. Jadi kita udah sempet mikirin untuk kita memprovide dari orang-orang yang senang olahraga. Karena menurutku di era-era ini banyaknya orang yang senang lari atau senang olahraga segala macam, itu menurutku malah menjadi hal yang baik gitu. Hal yang bagus karena orang-orang lebih aware sama kesehatan gitu kan. Nah, kalau dari brand-brand yang udah bikin segala macam itu, aku lihatnya malah lebih pengen mensupport orang untuk lebih baik gitu loh. Nah, makanya dari banyaknya brand yang membuat sepatu untuk olahraga itu sama dengan mensupport orang-orang untuk bisa hidup lebih sehat gitu kan. Bedanya ini yang V1 sama 2 di bagian apa? Insole-nya apa? Outsole-nya lebih tebelan yang ini. Ini yang V2. V2, yang V1 udah habis. Oh, V1 udah habis. Kebetulan itu lumayan lama sih rilisnya dulu. 2000 berapa ya? 2023. Setelah ini 2024-an lah. 2024-an. Dari detail, dari material, itu sih yang cukup signifikan perbedaannya. Sama colorway ini kan full grey ya. Grey ya. Tapi ada rencana mau ngeluarin V3 nggak? Soalnya kan
lagi rame nih, atau kamu punya idealis untuk bikin artikel yang beda? Nah, gitu. ini menarik ya. Ngikutin industri yang lagi in gitu. Sebenarnya malah untuk next artikel kita pengen switch ke Vulcanize lagi. Oh, ke Vulcanize. Vulcanize lagi karena mungkin kan ini udah jatuh ke mungkin ini udah jatuhnya ke berapa 4 tahun jalan ya, mau ke 5 tahun. Nah, 45. pengen balik ke roots awal. Vulcanize, balik ke Vulcanize. Cuman kita masih menggodok lah. Jadi untuk next release pokoknya kita bakal ke Vulcanize, cuman untuk detail siluetnya atau gimana kita masih R&D, masih develop gitu. Berarti mau ini ya, nyasar ke anak-anak skate gitu atau Bisa. casualnya aja? Skate bisa, terus casual bisa, karena menurutku Vulcanize itu nggak bisa mati sih menurutku. Vulcanize itu kayak Timeless gitu ya timeless, desainnya itu timeless. Yang paling awal tuh ini gak sih? Enggak, paling awal warna hitam tapi udah nggak ada di sini. Awalnya itu hitam, iya ada detail abu-abu lah tapi dikit banget. Detail warna abu-abu. Berarti udah nggak semuanya ada di sini ya? Enggak, yang pertama sama kedua enggak. Cuman yang kedua kayak gini. Jadi yang kedua itu sepatu Ace. Warnanya marun, itu kolaborasi sama instansi sama DKV isi Surakarta. DKV Solo kolaborasi. Kampusku. Oke. Nah itu. Terus ini siluetnya sebenarnya ya sama sih, siluetnya siluet Ace. Siluet Ace, cuman detail-detailnya yang beda. Gitu. Berarti besok bakalan update-nya di detailnya kah atau di apa belum boleh di spill? Nah, kalau yang next artikel sebenarnya ini tak spill ya. Sepatu Spiegel sebenarnya. Yang next release itu sepatu Spiegel, cuman beda detailnya. Beda detail, cuman untuk siluetnya, looks-nya kayak gini. Slip on Slip on ini yang Penny Lovers, cuman material sama detailnya sih yang bedain. Ini sweat nggak sih berarti? Sweat, ini sweat. Yang ini corduroy. Oh iya. Ini sweat. Nice. Oh, kepikiran pernah bikin ini nggak? Pikiran buat bikin yang outsole-nya tuh yang kayak buat trekking bro? Kayak Vibram gitu ya. Sebenarnya sempat kepikiran pengen bikin, cuman developnya lumayan banyak. Secara cost lebih banyak. Kalau misalnya kita pakai Vibram pasti. Iya. Mungkin yang alternatif Vibram mungkin. Cuma bentukannya lebih buat outdoor. Sebenarnya untuk jangka panjang kita kepikiran karena pertama sepatu-sepatu untuk outdoor atau sepatu-sepatu untuk aktif ya. Itu lumayan panjang untuk proses developmentnya. Karena kan kalau misalkan kita develop dengan teknik yang nggak proper, bisa mudah cedera, bisa mudah lecet gitulah. Jadi kita pernah mulai R&D, cuman ternyata waktunya yang nggak sebentar. Jadi untuk saat ini pun kita masih mencoba R&D. Karena emang bener-bener alas kaki kan mungkin bisa dibilang salah satu hal yang riskan buat kesehatan ya. Apalagi trekking, running dan kawan-kawannya. Daripada bikin cedera. Karena penggunaannya juga ya. Nggak yang casual tapi yang benar-benar technical. Benar. Di outdooran kita nggak tahu. Nah. Kejadian Tracknya gimana betul. Ya kalau batu-batu coffee shop aman sih. Aman sih. Kecil-kecil tuh aman sih harusnya. Batu-batu di Gunung Merapi ya dulu. Daripada risiko. Banyak banget. Tutup mana sih?
Iya. Kancing tadi. Bisa ya kancing. Badai. Oke. Aman aja. Oke. Saya lupa, Mbak. Alah. Sebenarnya Range the Culture tuh udah ada beberapa platform e-commerce ya. Itu mulai Shopee, Tokped, terus TikTok. Gitu. Shop. TikTok Shop. Kita udah menyediakan di situ. Jadi orang-orang di luar Jogja pun sangat mudah dan sangat possible untuk mendapatkan sepatu ini gitu. Tuh. Oh iya, terus sama WhatsApp. Kita juga melayani WhatsApp order gitu-gitu. Kalau di sini berarti buat kayak experience store-nya aja. Ya betul, sama biar lebih bisa ngerasain lah hand feels-nya gitu lah. Karena beberapa orang yang pesan online kan minusnya adalah kita nggak tahu hand feels-nya, terus fittingan kakinya segala macam. Nah, kalau kebetulan di Jogja malah better langsung mampir ke sini. Itu beli langsung kan bisa. Langsung bisa. Ini tuh berarti store tempatmu aja atau studio? Sebenarnya ini tuh jatuhnya aku pengen bikin studio. Jadi store tuh menurutku terlalu eksklusif, terlalu eksklusif untuk berdagang gitu loh, berjual beli gitu loh. Padahal emang tempat ini aku pengennya untuk meng-create something juga gitu. Karena baik lagi di sini kan ada beberapa brand dari temen juga yang apa ya, jatuhnya kolektif. Ada Range the Culture, terus ada Visage Dep, terus ada jasa cuci sepatu juga namanya Project Bersih, terus ada brand Klasco, dan mereka punya lini masing-masing sih gitu. Jadi emang pengennya kolektif dan ya namanya pun juga Range the Culture Studio Hub, nggak yang store gitu enggak. Dan openingnya itu ngepasin ulang tahunnya Aris yang keempat berarti 27 September 2025 ini, tahun kemarin itu sih. Gandeng teman-teman buat ya ramein lah segala macam di sini, karena mah pengenku tuh banyak orang-orang yang bisa create something lah di sini, bisa produktif bareng atau punya ide-ide yang mungkin bisa dikembangin bareng-bareng gitu-gitulah. Jadi tempat ini nggak cuman untuk transaksional gitu loh, bisa buat mikir something gitu-gitulah. Mungkin harus dikasih meja panjang gitu. Nah, sempat kepikiran pengen bikin ya nggak bikin, pengen beli sih. Ya pokoknya menyediakan meja panjang untuk bisa kayak WWF studio. Bisa berproduktif gitu sih, pengen lah. Karena R&D pun juga sebenarnya lebih enak kalau ada mejanya, R&D produk. Kamu ada tim buat R&D itu, ada timnya gitu nggak sih? Apa pure semua? Sebenarnya ada, jatuhnya nggak yang officially tim ya. Cuman kayak aku punya beberapa teman yang bisa diajak diskusi. Misalkan aku punya ide ini, bisa diobrolin sama teman-teman, terus mereka punya insight apa, nah itu mungkin bisa jadi aku lebih apa ya, lebih tajam lah, lebih tajam R&D produknya. Tapi menurutmu tempat ini, atau mungkin dari sudut pandangmu bisa lebih diapain gitu? Pasti coffee shop di situ. Mungkin bikin aktivasi event-event gitu nggak sih? Running bersama, kayak meet up point-nya aja. Cuman yang tak pikirkan adalah kira-kira apa yang bisa tak profit gitu dari segi brand. Karena kalau misalkan starting point winning point cuman buat kayak start sama finish tuh nggak bisa ngasih apa gitu kayak iya ini ya.
biasanya rata-rata ini sih coffee shop gitu, terus mereka kasih komplimen itu ya. minumannya. Nah itu. Tapi udah lumayan mau ke arah sana sih, cuman kayak belum nemuin apa yang harus kita sediain gitu buat mereka. Kalau dalam waktu dekat ini mau bikin apa gitu nggak? Acara gitu di studio? Belum tahu sih. Upgrade sofa gitu. Saya gini, sofa. Sebenarnya kalau misalkan acara kita belum ada pikiran yang gimana ya, cuman mungkin dari kalian ada ide? Boleh. kita nggak yang terplanning ini ada event atau gimana ya, cuman misalkan ada teman-teman yang pengen ngajak gitu, kita sangat open. Dan bahkan kemarin sempat ada omongan temanku, dia punya grup hip hop lah. Nah dia pengen bikin MV video klip. Nah dia pengennya ada set kayak gini lah di sini, intinya setnya di sini. Terus ya udah ya, kalau misalkan ini cocok dengan konsep kalian ya pakai aja, nggak apa gitu. Sempat ada omongan gitu sih. Untuk beberapa waktu terakhir itulah yang lagi rame, mulai banyaknya sepatu-sepatu hybrid gitu loh. Hybrid. Oh. Yang kayak outsole-nya pakai ini, terus upper-nya pakainya yang kayak formal gitu, padahal outsole-nya lebih ke sport style gitu-gitulah. Nah itu juga belakangan rame silat-silat kayak gitu. Terus untuk campaign juga lumayan rame, campaign delivery dari perilisan produk, terus kolaborasi juga. Ya aku pernah lihat ini yang fans ngeluarin sepatu outdoor, ya guys. Jadi outsole-nya tuh yang kayak pakai vibram apa gitu. Oh ya ada. Fans kan kayak sebelumnya nggak pernah kebayang kan biasanya casual kalau nggak yang skate, atau bikin kayak gitu. Iya sih. Ngeri sih. Cakep juga sih desainnya. Cuman kalau misalkan fans tuh emang kalau ngomongin sepatu dia kayak udah brand lama juga. Udah banyak banget sih yang dirilis dia. Bahkan kayak apa ya yang pertama yang Puma tuh Speedcat ya. Itu kan si Vans juga ada yang low profile gitu. Speedcat, oke. Gitu. Rosemary Jane juga. Kalau sama Jennie tuh yang Speedcat. Rose nggak tuh? Blackpink. Wah, nggak ngikutin Blackpink ya mas. Aku sempat bahas itu dulu di kantor. Kayaknya iya deh. Nah itu bisa tuh. Kamu nge-endorse siapa gitu? Tapi kayak collab-nya, tapi collab kayak semacam brand ambassador ya, jatuhnya kayak. Kita minta dia untuk pakai itu yang sama Mas Tengku Fadli itu nih modelnya kayak gitu nggak sih? Iya, lebih ke apa ya ngomongin ya, tokoh ya, tokoh yang memakai produk kita gitu kan. Influencer betul. QL. Satu. Kalau sama Mas Tengku tuh berarti itu programnya yang ini ya, yang seri sepatu Brando atau yang mana ya? Brando ada, terus yang sepatu kolaborasi sama Captain Cheese itu juga ada. Dia juga sempat pakai juga. Sempat pakai. Ini dia sempat pakai 2 sepatu dari Range. Kalau aku kan sebagai orang umum, orang awam sih. Kayak sekarang kan tren-tren fashion lebih banyak ke kaos, baju, jaket. Kayak yang modelnya cotton fleece gitu. Kalau aku secara orang yang nggak fashion amat sebenarnya, cuman ngelihat di scene fashion tuh lagi arahnya ke baju-baju sama celana gitu kan. Nah kalau di ranah sepatu nih emang lagi sulit kah, atau emang spesifiknya malah kalau sepatu lebih ke running atau gimana? Kalau sepatu menurutmu? Sebenarnya sepatu tuh sekarang nggak yang
jadi satu apa ya namanya ya? Satu style gitulah atau satu era lah. Karena sekarang emang kalau kita ngomongin soal fashion atau style gitu kan sebenarnya muter terus. Nah, pas muter itu kadang juga masih ada yang pakai kayak sepatu-sepatu yang mungkin zaman dulu juga. Jadi mungkin kalau misalkan taruhlah kalau pakaian atau baju itu lebih ke streetwear yang lagi naik sekarang, kalau sepatu itu ya yang sport style ada apa? Ada penikmatnya lah. Kayak sepatu performance juga ada, sepatu casual juga ada, sepatu casual, sepatu formal segala macam juga ada. Jadi menurutku semua jenis sepatu, semua jenis penggunaan itu tetap ada orangnya juga sih yang pakai. Oh, berarti nggak yang terpatok di ini lagi trennya ini, berarti yang rame ini. Setiap stylenya berarti punya marketnya sendiri-sendiri dan tetap jalan gitu aja. Tetap jalan. Cuman balik lagi ke sepatu, karena kan sepatu kan sebenarnya juga ada fungsinya ya. Jadi misalkan kalian mau ke acara ini atau kalian mau kemana gitu kan, kalau bisa menyesuaikan. Oh, berarti rata-rata sekarang orang lebih ini ya, pentingin fungsinya gitu. Iya. Secara fungsionalnya berarti. Betul. Secara stylenya malah lebih balik ke masing-masing aja. Masing-masing aja, betul. Sebenarnya walaupun kayak kita ngomongin zaman dulu lah. Kalau kita ngomongin soal sepatu Converse kan sebenarnya yang Chuck Taylor itu yang basic hitam putih kan buat basket sebenarnya awalnya. Oke. Buat basket, terus sempat dipakai juga sama Kurt Cobain. Terus ya udah akhirnya kayak orang-orang yang melihat si Kurt Cobain pakai sepatu Converse ya jadinya ini scene musik. Padahal emang awalnya tuh emang buat basket gitu. Nah, jadi emang sebenarnya tergantung juga orang yang pakai sepatunya. KOL balik lagi. Betul. Gitu. Karena emang kalau ngomongin soal style dan cara berpakaian di era sekarang udah nggak bisa mengkotak-kotakan sih. Jadi orang senang pakai pakaian ini atau senang pakai sepatu ini tuh ya untuk zaman sekarang ya sah-sah aja gitu. Udah masing-masing ya. Udah masing-masing, betul.